adik-adik, apa kabar? Senang rasanya di kesempatan ini saya Kak Asih Mohtar kembali menjumpai adik-adik tentunya dalam acara siaran pendidikan interaktif bedah kisi-kisi persiapan ujian nasional diperuntukkan untuk adik-adik yang berada di sekolah dasar. Di mana di kesempatan kali ini kita akan membahas kisi-kisi soal dengan mata pelajaran bahasa Indonesia tentunya bersama Bapak Bayu Murdianto yang mengajar di SD Islam Al Syukro, Tangerang. Kita langsung sapa terlebih dahulu Pak Bayu. Halo Pak Bayu, apa kabar? Selamat siang, baik-baik saja hari ini. Bagaimana kabarnya adik-adik kita di rumah mungkin ya Mbak Asti? Iya, tentunya masih semangat dong. Masih semangat, karena sudah sebentar lagi kita akan menghadapi UN. Minggu depan ya Pak Bayu ya? Betul sekali. Baik, di kesempatan kali ini materinya adalah tentang bahasa Indonesia. Kira-kira indikatornya akan membahas tentang apa ini Pak Bayu? Iya. Untuk kali ini Bapak sudah menyiapkan satu indikator yang nanti akan kita bahas lebih dalam lagi yang nanti mudah-mudahan dapat membantu kalian belajar di rumah, yaitu materi tentang puisi. Jadi nanti kita akan membahas bagaimana adik-adik di rumah bisa mencerna dan mengerti maksud dan pesan dari yang ada di dalam puisi yang dikeluarkan dalam soal nanti. Kira-kira seperti itu, maksud dan isi pesan dari puisi yang akan dibahas lebih lanjut. Nah, jika adik-adik memiliki pertanyaan berkaitan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, nanti dipersilahkan untuk menelpon di line telepon bebas pulsa kami 0800 140 3046, kemudian melalui SMS juga bisa di 0852 83868667 dan juga melalui Facebook di Televisi Edukasi. Seperti biasa di akhir segmen keempat kami akan menggelar kuisi kuadran cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Dan bagi adik-adik yang saat ini tidak bisa menyaksikan siaran pendidikan interaktif melalui layar televisi secara langsung, adik-adik tetap bisa menyaksikannya melalui live streaming dan juga mendapatkan kisi-kisi ataupun soal-soal yang akan dibahas di kesempatan kali ini dengan cara mendownload video on demand melalui tva.kemdikbud.go.id. Baiklah, sebelum Pak Bayu memulai memberikan indikator kepada adik-adik semua, ada baiknya nih jika terlebih dahulu kita bersama-sama menyaksikan sebuah tayangan yang berikut ini. Silahkan. Tuhan telah menegurmu dengan cukup sopan lewat anak-anak yang kelaparan. Tuhan telah menegurmu dengan cukup sopan lewat semayup suara adzan. Ya, di tayangan tadi kita bisa menyaksikan bersama-sama bahwa ada seorang teman kita yang sedang membacakan puisi. Nah, untuk lebih lanjutnya mengenai detail tayangan tadi, kita langsung tanya aja yuk ke Pak Bayu. Pak Bayu, dari tayangan tadi apa yang bisa kita ambil pesannya? Ini saya baru kali ini melihat sesuatu hal yang cukup baik sekali ya dalam pembacaan puisi. Tentunya adik-adik sudah pernah mencoba di sekolah ataupun pernah mencoba di tempat lain bahwa pembacaan puisi harus seperti tadi, melakukan dengan cara penghayatan dan tentunya penghayatan akan didapat ketika kita mengerti dan memahami pesan serta isi dari puisi tersebut. Nah, adik kita yang di Tasikmalaya ini sudah cukup sangat menghayati sekali, bahkan diiringi dengan musik sehingga membawa suasana menjadi semakin larut. Kira-kira seperti itu Kak Asti. Betul sekali. Oke, sekarang ini kita langsung saja mulai membedah kisi-kisi ataupun soal di kesempatan kali ini dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Silakan Pak Bayu. Iya. Oke. Kali ini Bapak sudah seperti janji Bapak, sudah Bapak siapkan materi tentang puisi, di mana nanti mudah-mudahan materi ini dapat membantu kalian saat menghadapi UN nanti pada tanggal 7 Mei. Iya, indikator yang akan Bapak bawakan di sini, siswa diminta untuk dapat menentukan isi atau maksud yang terkandung dalam puisi. Tentunya ini sangat penting ketika soal nanti akan dihadapkan dengan puisi. Maka kita harus mampu memahami satu persatu pilihan kata yang sudah disediakan di dalam puisi tersebut, dan itu akan membantu kita untuk menjawab pertanyaan multiple choice-nya. Kira-kira seperti itu. Baik.
kita berlanjut langsung ke soal pertama, Kak. Baik, silakan Bapak. Oke, di sini ada sebuah puisi sebelum ke soal. Puisi ini dengan judul Ulah Manusia Jua. Ada beberapa baris di sini yang mungkin nanti akan dibacakan oleh Kak Asti. Baik. Mungkin Kak Asti tolong dibacakan. Ya, saya bacakan ya. Ulah manusia jua. Awan hanya lewat mengejek, tak mau turun sebagai hujan, atau membuat tanah ini basah, membawa sejuk dan kesuburan. Hanya panas terik matahari, memanggang debu setiap hari. Hutan hilang, burung pun punah, tanah tandus terpecah. Iya, baik. Pembacaannya cukup baik, Kak. Kita lanjut ke soal. Di sini ada satu soal yang berkaitan dengan puisi tadi. Baik. Yaitu puisi di atas menceritakan tentang keadaan apa. Jadi, Bapak ulangi, puisi di atas menceritakan tentang keadaan apa? Apakah A, keindahan alam tanah air, ataukah B, alam dan kekayaan tanah air, atau C, alam Indonesia pada musim penghujan, atau D, alam yang gersang karena musim kemarau. Mungkin tadi adik-adik di rumah sudah mencerna dan memahami betul-betul puisinya, dan kita lihat jawaban yang tepat adalah D, alam yang gersang karena musim kemarau. Kenapa bisa jawabannya D, ya, Kak? Di manakah kejelasannya? Oke, coba saya untuk jelaskan. Di sini ada kembali lagi ke puisi. Kita lihat puisi ini membicarakan tentang satu hal yang hampir diulang-ulang, yaitu sudah saya garis bawahi tentang awan dan tentang hujan yang tidak mau turun. Di sini sudah digaris bawahi, dan panas yang terik, debu, hutan yang hilang, tanah yang tandus. Ini semua membicarakan tentang sesuatu hal yang sama, yaitu tentang kegersangan alam kita. Baik. Kira-kira seperti itu, Kak Asti. Maka jawabannya betul sekali. Sudah jelas jawabannya adalah D. Kira-kira seperti itu. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjut, silakan Bapak. Iya. Di sini ada puisi berikutnya. Puisi tidak ada judulnya, tapi di sini coba mungkin Kak Asti bisa tolong bantu saya bacakan. Baik. Kita langsung pada soal kedua ya. Rinduku pada Sumba adalah rindu padang-padang terbuka, di mana matahari bagai bola api, cuaca kering dan ternak melenguh. Rinduku pada Sumba adalah rindu 1000 ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki-kaki bukit yang jauh. Oke, baik. Ini adalah puisi yang cukup baik sekali, karena di sini banyak sekali pemadatan-pemadatan bahasa yang bisa kita lihat, dan banyak menggunakan bahasa-bahasa kiasan. Ini yang terkadang menjebak kita dalam soal ketika mengerjakan, karena memang bahasa puisi punya ciri khas tersendiri, yaitu bahasa-bahasanya banyak sekali menggunakan bahasa kiasan. Nah, kita lihat soal berikutnya. Yang ditanyakan dalam soal ini adalah tema puisi di atas adalah, oke, berarti kali ini menanyakan tentang puisi, Kak. Apakah A, peternakan, ataukah B, kekeringan, atau C, kerinduan, D, kerja keras? Jawaban yang tepat kira-kira C, kerinduan. Kenapa bisa sampai kerinduan ini? Di Tentunya, mana kata kuncinya? Iya. Kembali lagi bahwa tema dalam baik puisi maupun sebuah teks, kita kembalikan lagi bahwa tema itu biasanya akan terulang di dalam sebuah tulisan. Contoh, ya, contoh coba kita bisa lihat di sini ada kata rindu yang terulang berkali-kali di dalam teks puisi ini. Maka sudah bisa dipastikan bahwa temanya tentang rindu. Kira-kira seperti itu, Kak. Karena sudah ada kuncinya ya, kata yang diulang-ulang berkali-kali. Baik. Ya, karena tema memang selalu diulang, kira-kira seperti itu. Iya, tema biasanya selalu diulang. Itu salah satu kunci yang disampaikan oleh Pak Bayu untuk adik-adik semua mengenai puisi jika nanti akan keluar di ujian nasional. Kami masih menunggu nih partisipasi dari adik-adik yang ingin langsung bertanya kepada Pak Bayu. Silahkan menelpon di line telepon bebas pulsa kami melalui SMS dan juga melalui Facebook. Silahkan dikumpulkan pertanyaannya, nanti sesaat lagi ini bisa ditanyakan langsung kepada Pak Bayu, tentunya setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, siaran pendidikan interaktif akan segera kembali.